Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam ini. Kembali malam ini dalam saat teduh malam, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang, berkat dan penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Teristimewa dalam sehari yang sudah Tuhan karuniakan. Malam ini kami akan kembali menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Sebelum kami baca dan renungkan firman-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, buka tingkap-tingkap hikmat-Mu. Hingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan memberlakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dan angkat dari kitab Injil Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 firman Tuhan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tema kita malam ini, kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bahwa saling mengasihi sesama manusia atau kasih kepada sesama merupakan salah satu dari hukum yang terutama yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahwa adalah mustahil kita dapat mengasihi Allah yang tidak kita lihat jika kita tidak dapat mengasihi sesama. Wujud kasih kepada Allah menjadi nyata dalam wujud kasih yang dinyatakan kepada sesama. Menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, mengapa kita perlu saling mengasihi? Atau mengapa kita harus mengasihi sesama? Kita perlu saling mengasihi atau harus mengasihi sesama karena yang pertama, bahwa kita harus ingat Bapa kita, Allah kita adalah hakikatnya kasih. Jadi kita harus hidup saling mengasihi karena Allah kita, Bapa kita adalah hakikatnya kasih. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka sebagai anak-anak Allah, karena Allah yang adalah Bapa kita adalah hakikatnya kasih, kita pun harus menghidupi hidup kita dengan kasih. Kita harus memiliki kasih kepada sesama. Jadi hal pertama mengapa kita harus atau perlu saling mengasihi, karena kita memiliki Allah yang adalah Bapa kita yang hakikatnya kasih. Sehingga sebagai anak-anaknya menjadi sebuah kewajiban pula untuk dapat mewujudkan atau menyatakan kasih kepada sesama. Yang kedua, bahwa kita harus hidup saling mengasihi atau kita harus hidup dengan mengasihi sama karena kita juga telah menerima, telah menikmati, telah merasakan kasih Allah. Karena kita telah dikasihi oleh Allah, maka kita pun juga harus dapat menyatakan kasih kepada sesama. Ketika kita mengasihi sesama, itu respon syukur kita atas kasih Allah yang telah dinyatakan bagi hidup kita. Jadi hal yang kedua, mengapa kita perlu mengasihi sesama? Karena kita telah juga dikasihi Allah. Allah telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Bahkan kasih yang teristimewa dan terindah adalah dalam kasih-Nya Allah mau menyelamatkan kita. Allah mau mengampuni kita. Dan karenanya menjadi sebuah tanggung jawab
sebagai pribadi yang telah menikmati kasih Tuhan, meresponi kasih itu, kita pun dipanggil untuk dapat menyatakan kasih kepada sesama. Bahwa kasih yang kita wujudkan adalah ungkapan syukur kita akan kasih yang telah kita terima, telah menjadi nyata dalam hidup kita melalui kehadiran Kristus, Sang Juru Selamat yang memberikan penebusan dan keselamatan bagi kita. Bahwa mengasihi sama adalah bukti nyata dari kita mengasihi Allah. Tidak mungkin kita mengasihi Allah jika kita tidak dapat mengasihi wajah dan ciptaan Allah yang ada dalam diri sesama kita. Kalau Anda sekali lagi, kita jemaat, mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka mari kita hidup saling mengasihi. Karena adalah sebuah kebohongan besar, kata firman, ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi sesungguhnya kita tidak mengasihi ciptaan Allah yang hadir dalam diri sesama kita, yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Bahwa hidup dengan senantiasa berupaya mengasihi sesama akan berdampak positif dalam hidup kita. Kita akan hidup tenang, dicintai banyak orang, memiliki sukacita, kedamaian, dan niscaya hidup kita akan bahagia dan sejahtera. Kita perlu mengasihi sama, karena dengan hidup selalu mengasihi, maka kita akan memiliki sukacita, kita akan memiliki damai sejahtera, kita akan bahagia dan senantiasa menikmati sukacita di dalam hidup ini. Mari jemaat, hiduplah dengan selalu mewujudkan kasih kepada sesama, karena itulah yang diharapkan dan diperintahkan Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita akan akhiri saat teduh malam kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan, kami angkat persembahkan kepadamu. Terima kasih untuk saat teduh malam ini. Di dalamnya kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami mengasihi. Materaikanlah firman itu dalam hati kami, sehingga kami sungguh mampu mewujudkan segala bentuk kehidupan yang saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan bersama. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi, dalam seluruh dinamika, dalam gumul juang, dalam karya kerja, dalam kehidupan rumah tangga, dalam tumbuh kembang pendidikan masa muda anak-anak kami. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan senantiasa menikmati kepenuhan, kasih, penyertaan, dan keselamatan dari Tuhan semata. Jaga pelihara kami, jauhkan kami dari hal yang tidak kami kendaki, kuasa gelap mara bahaya khususnya dari merebaknya COVID-19. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam berbagai gumul juang mereka. Bagi yang sakit Tuhan, proses pemulihan berobat jalan, mari Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk kekasih kami, Mama Tirsa, dan orang tua kami, Bapak Abraham Tikurante atau Opa Meta. Mari Tuhan, mereka Engkau jamah, Engkau pulihkan, sehingga kedua kekasih kami, Mama Tirsa dan Opa Meta, masing-masing mengalami pemulihan daripada-Mu. Pun juga kekasih kami Mama Olan, Telu Sonda, Nyonya Yuliana Lande, saudara dari orang tua kami Opa Lande. Pun mungkin masih ada yang lain yang sakit. Mari Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk para lansia kami. Teguhkan iman, pengharapan fisik, jasmani mereka. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, untuk tanggung jawab pelayanan kami sebagai majelis gereja dan pengurus OEG di masa-masa pandemi COVID saat ini. Mari Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh mengangkat pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu di masa-masa pandemi COVID saat ini. Kami berdoa Tuhan, untuk pelaksanaan pilkada serentak yang telah terlaksana hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati, sehingga akan terpilih pemimpin-pemimpin di negeri kami yang Tuhan perkenankan dan Tuhan izinkan serta berkati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pergumulan kami akan COVID-19, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, negara kami. Kiranya Tuhan memberkati
dari pusat hingga pelosok-pelosok khususnya di Kota Makassar dalam perjuangan kami memutus merebaknya COVID-19. Berkati para medis, dokter, tenaga perawat, TNI Polri, dan semua relawan yang selalu dan senantiasa ada di garda terdepan. Berkati kehidupan kami malam ini Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan nyata dan berlaku dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, ini sembahyang kami. Terima kami yang berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat.